Halo teman semuanya, kembali lagi ke podcast Himaksi atau kalau kalian taunya itu namanya Accounting UM Podcast. Nah, tapi kok sekarang namanya jadi Hima Aksi Talks ya? Itu kenapa tuh? Mungkin nanti kita bakal jelasin lagi kenapa diganti dan lain-lain hal. Biasalah namanya juga remaja ya, masih labil, masih suka ganti-ganti gitu. Sesuai judul, nama baru dan anggota baru. Sekarang nih kita bakal kenalan sama anggota baru. Sebenarnya anggotanya bukan cuma yang ada di podcast, tapi yang ada di belakang podcast juga ada, dan banyak banget. Gitu. Jadi nanti di sini bakal ada host baru, dan juga ada perkenalan segmen baru. Oke, boleh disapa pendengarnya. Say Halo hi dulu dong. semuanya. Halo, Halo semuanya. halo, halo. Halo, halo. Oke, aku bakal kenalin satu-satu, mungkin dimulai dari seangkatanku, teman seangkatanku, Firda. Boleh kenalin dulu dong. Hai, halo semuanya. Kenalin, nama aku Firda Baratlusna, biasa dipanggil Firda. Di HMJ periode 2021 ini, aku diamanai sebagai Kadif untuk non-akademik. Terus untuk podcast ini aku nantinya bakal bantuin Kak Kinur untuk sebagai host atau podcaster dan juga nemenin teman-teman lainnya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Ih, keren banget. Oke, lanjut ke sedivisi sama Firda, yaitu adalah Niluh Putri LC. Saya hai dulu dong. Halo, halo. Apa Halo, kabar halo. semua? Semoga sehat selalu ya. Halo semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, aku Putu Elsi. Panggil aja Elsi. Sebenarnya namaku lengkap banget sih, Kak. Dari ujung Bang sampai Merauke bisa sih, tapi belum bisa satu tarikan nafas kalau bacanya. Jadi Oh, melengkapku Niluh itu. Putu Elsi Savitri Damayanti. Oh, bisa tuh satu nafas ternyata kalau udah Loh, ngomong cepet sih. Nah, boleh, boleh. Lanjut, lanjut. oke, jadi aku di HMJ Akuntansi belum banyak apa namanya pengalaman karena masih newbie nih, anak magang, cia. Jadi aku Magang. di satu divisi sama Kak Firda di non akademik. Aku Mm-mm. jadi anggota, puji Tuhan, di divisi yang emang aku suka banget nih, tentang Oke. ya sedikit-sedikit berbagi tentang apapun itu yang berhubungan dengan non-akademik, misalnya public speaking dan lain-lain. Oke. Terus di Tentu. sini apalagi tadi ya, Kak, pertanyaannya ya, Kak, ya? Ah, Lupa ini, aku. podcast ini nanti ngapain aja di podcast ini? Maksudnya kayak Aku sih sebagai hanya mau cerita-cerita aja sih, Kak, boleh nggak sih? oh, Aku nggak boleh mau banget jadi dong. siapa-siapa. Oh, oke, jadi diri sendiri aja gitu. Wah, boleh, boleh. Jadi diri sendiri Oke. aja. Jadi aku oke, serius, guys. Jadi aku, ditugasin jadi host, mungkin ada, Mhm. ya satu segmen atau sekian segmen tergantung Kakak yang memerintahkan, ya. Pemerintah, oke. Oke, satu Iya, segmen aku atau 2 hanya segmen? Ya, lanjut, lanjut. satu aja dulu deh, satu aja Satu dulu. aja? Oh, satu aja, kirain mau dua-dua. Boleh banget sih kalau dua-dua, banget. Enggak, kalau boleh setengah. Waduh, jangan Tugas. dong. Oh, tugas, iya. Oke. Wah, itu Oke, tadi itu dia dari LC. aku. Dari aku, ya. Oke. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kita perkenalan ke divisi sebelah nih, divisi sebelah. Dimulai dari abjad kali ya. Angela. Angel, boleh silakan say hi dulu dong. Oke, Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Angela Zehanti, biasa dipanggil. Aku dari Divisi Penelitian dan Pengembangan, yang biasa dikenal Litbang. Aku dari jurusan S1 Akuntansi. Apalagi nih, Kak, yang Oke. harus aku beritahu Jelas. sama orang-orang. NIM-nya boleh nggak NIM-nya? Ih, Jangan deh. Kak, serius, aku nggak pernah hafal NIM aku. Wah, Akhirannya pasti selalu nggak. salah. Ih, kok nggak bisa? Wah, tolong dihafalin di ini ya. Soalnya NIM itu penting banget kalau misalnya kalian di device misalnya nih. Terus tiba-tiba harus login si Pejar, login si Akad. Kalau kalian nggak tahu NIM, ya
ribet sih harus buka Tapi kalau kartu di ini di si lagi. pejar aku tuh kayak otomatis gitu kalau aku nulis 200 nanti langsung muncul. Jadi makanya aku nggak pernah hafalin karena Iya, nah cuman ada satu kondisi di mana kita harus buka. Misalnya nih, soalnya aku pernah reset device, hilang tuh semua save-nya. Aku harus ngulang. Bahkan kalau misalnya kalian nanti ke perpustakaan, itu nanti bakal ngisi NIM sama password-nya. Kan nggak hafal password-nya, ya udah deh, bakal lama di perpus. Itu sekedar tips dari aku, dihafalin. Oke. oke Ah, oke, aku hafalin. oke, lanjut. Kalau di HMJ aku masuk sebagai anggota Litbang divisi Lit. Dan di Himaltalks ini aku ada di segmen opini kita. Kayaknya udah ke spoiler tadi ya. Tadi Elsie bilang ada segmen-segmen, oh, berarti emang kita ada sesuatu yang baru nih. Aduh. Oke, bakal ngisi di opini kita. Oke, oke. Terima kasih Angel. Nanti kita lanjut lagi. Terus Oke, lanjut Kak. ke yang satunya nih. Diri sebelah juga nih. Boleh dong disapa teman-temannya. Farah, halo. Halo ya, oke aku langsung kenalan aja. Kenalin nama aku Farah Fadila, biasa dipanggil Farah. Aku siswa 2 Prodi Pendidikan Akuntansi. Dan di HMJ ini aku menjadi anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan, biasa dikenal Litbang. Ada lagi nggak kayak mau tanyain? Statusnya apa? Status apa ini? Mahasiswa? Status di WA, status WhatsApp. Enggak, bercanda. Di HMJ nih, di HMJ tadi udah ya. Di podcast ini, di Himaksi Talk, nanti kamu ngapain aja? Podcast ini aku fleksibel sih, bisa jadi penulis skrip, bisa ide, bisa juga host, dan aku bawain segmen opini kita yang terbaru nih di 2020. 2021, maaf, belum move on. Belum bisa move on ternyata, iya. Belum Fleksibel. Fleksibel ya? sekali. Iya, kayak Bisa ayah, Kak, ngedit juga fleksibel. nggak? Sekalian. Ngedit bisa, tapi Oh, ukuran bisa. paling rendah editannya. Oh, gitu. Ternyata bisa ngedit. Oke, menarik. Ngedit apa tuh? Ngedit foto cuma pakai Canva doang itu kan gampang kan, Kak? Ngedit video Canva juga gampang kan. Cuma memang nggak sehebat anak-anak IT ya, Kak. Anak-anak Enggak IT dong. mana sini? Anak IT tuh kerjanya yang ngurus sosmed, nggak ada ngedit. Oke. Nah, tadi kan Elsie tempat bilang lagi sibuk kuliah. Kita kan lagi untuk saat kita rekaman ini kan kita lagi baru masuk di pekan UTS ini hari keberapa ya? Hari kedua ya kalau nggak salah ya? Iya, hari kedua, Kak. Hari kedua Selasa. yang selalu berasa hari pertama. Udah sempat ada UTS itu kayak di hari Senin dan Selasa tuh udah ada UTS nggak sih? Soalnya mungkin aku sedikit share, pekan UTS itu nggak cuma satu pekan, nggak cuma 1 minggu, tapi bisa 2 minggu atau 3 minggu. Jadi bisa di pertemuan ke-8, bisa di pertemuan ke-9 gitu. Dari kalian udah ada yang mulai nggak gitu, UTS-nya? Mungkin dari siapa ya? Dari Angel Farah. Oke, kalau dari aku sendiri, aku pendidikan akuntansi ya, itu baru ada 1 yang mulai UTS dari hari Senin. Nggak tahu dosennya itu belum ada yang ngasih tahu kapan. Ya, kita tunggu aja ya. Palingan dadakan gitu. Dadakan. Seperti tagline kita. Oke, lanjut. Jangan dibahas lagi. Bahaya. Oke, Oh iya, Angel bahaya, gimana? maaf ya. Curhatan jujur banget ini. Angel gimana? Aku dari Senin sampai hari ini, puji Tuhan nggak ada. Tapi nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba tugas yang dikerjain itu termasuk nilai UTS. Oke, bener juga sih. Kadang-kadang UTS-nya itu bisa berbentuk UTS-nya atau berbentuk lain gitu. Jadi nama juga kuliah ya, kita nggak bisa selalu diberitahu, ini UTS-nya, ini tugas dan bernilai UTS. Oke. Boleh tahu mata kuliah apa? Statistika, Kak. Statistika 2. Statistika 1, 2. 1 ya? 1, masih 1. Dosen Angel, tolong didengar ya. Kak, ini. please. Oke, nggak akan. Lanjut ke Elsie dan Firda. Gimana Elsie? Udah dari pertama, Senin dan Selasa, udah ada UTS kah? Senin udah 1 riset operasional, puji Tuhan. Terus yang hari ini baru selesai tuh Kak, tadi jam 6 WITA. Statistika 6 juga WITA. sama kayak Angel. Oh, kalian sekelas kah? Enggak ya?
Enggak sih, Kak. Oh, tapi dosennya mungkin yang sama ya? Nggak usah sebut nama, nggak apa-apa. Nggak Mungkin dosen tahu. sama. Tit. Jam 6 WITA, berarti di waktu Indonesia Barat jam 5 ya. Soalnya sedikit spoiler, aku sama Elsie ini di WITA, maksudnya waktunya tuh WITA, jadi lebih 1 jam. Jadi kalau kuliah tuh kadang-kadang harus menyesuaikan gitu. Kalau misalnya bangun jam 7, misalnya kuliah jam 7 berarti jam 8 baru mulai. Jadi ya masih ada waktu. Cuman kalau misalnya kuliah sore banget, nanti bakal jatuhnya maghrib. Lanjut nih ke Firda, gimana? Udah UTS apa aja nih? Aku murni. Ya, dari Senin itu kita masih 1 matkul. Terus untuk hari ini itu 1 matkul juga, tapi dikumpulin hari Kamis. Kayaknya kau tahu itu. Oke, lanjut. Itu ya. Nggak boleh itu. Terus Okay. yang lain-lainnya udah ada jadwal sendiri sih. Mungkin kalau adik-adik ini, teman-teman, belum jadwal ya, tunggu aja. Nanti akan berderet-deret ya. Kalau dari aku, hari Senin apa ya? Kayaknya hari Senin belum ada. Serius, aku hari Senin kayaknya agak nganggur kemarin. Harusnya ada, cuman aku tuh dari Kamis itu bener-bener dari pagi sampai sore itu ada semua, dan kayaknya 2 matkul itu udah dipastikan UTS. Dan ngomong-ngomong tadi, Angel bilang, Angel atau Farah ya, tugas tapi nggak tahu ini berbentuk UTS atau enggak. Di salah satu matkul itu, ibunya nggak ngomong kalau hari Kamis nanti itu UTS. Tapi sebenarnya informasinya itu udah ada sih di RPS ya, karena kan dari awal perkuliahan kita udah dibagi. Jadi ya itu memang tugasnya mahasiswa untuk konfirmasi, ini benar nggak nih Bu? Karena ya di kuliah tuh kita nggak bisa selalu nunggu gitu loh, kayak, ini UTS segini. Kita kan udah dewasa, jadi ya kita serba-serbi kuliah nih bagi yang masih belum kuliah, mungkin yang mendengar malah tahu ada yang masih SMA atau belum mulai, mungkin udah lulus SNMPTN. Oh ya, selamat buat siswa yang lolos SNMPTN di Universitas Negeri Malang, di Fakultas Ekonomi, khususnya mungkin di akuntansi gitu. Selamat. Selamat ya. Aku jadi kakak kelas, tapi nggak tahu gedungnya, Kak. Waduh, iya, online ya soalnya. Gimana nih? Ya, aduh. Maba jilid 2 ya? Oh iya, sama-sama maba ya. Jatuhnya, karena nggak tahu ini gedung apa ya, ini gedung apa. Nanti deh mungkin di-spoil sedikit gedung-gedung, karena katanya ganti-ganti nama sih, lagi diganti nama gitu. Oke, mungkin kita bakal masuk ke kenapa sih di rebranding gitu. Mungkin aku singkat aja sih, soalnya kan ini cuma perkenalan anggota baru. Jadi yang penting itu. Kenapa di rebranding? Alasan satu, karena kemarin namanya itu agak ribet nggak sih? Soalnya singkatan gitu. ACC, Accounting UM Podcast, ACC UM Podcast. Jadi kayak kalau kalian nulis di Spotify itu agak susah gitu. Jadi aku ganti Maxi Talks biar enak aja nulisnya, dan ternyata belum ada yang pakai. Jadi oke, bagus. Dan juga Talks ya, karena di sini kita jatuhnya ngobrol sih. Sebenarnya sama aja sama yang kemarin, cuman itu pergantian nama. Dan alhamdulillah ada yang nyaranin, bukan nyaranin, kayak Kak, ini aku udah buatin logo. Wah, boleh juga nih. Ternyata ada yang berniat untuk mengganti logo. Dan juga karena di Litbang itu kemarin katanya nawarin ya, segmen. Nah, atau segmen opini kita. Mungkin bisa dijelasin ya sama Litbang ya, soal Bisa banget, opini kita. Kak. Oke. Di Max kita ubah jadi 2 sebenarnya, karena di Himaxi Talks ini bener-bener ngelanjutin podcast sebelumnya yang ngobrol-ngobrol biasa, random talks. Nggak selalu bahas akuntansi, nggak selalu bahas kampus, tapi kalau misalnya bisa dibahas ya bahas, kita kupas di sini, kita gibah di sini gitu. Jadi itu aja sih, kita bakal ngobrol biasa, cuma nanti untuk opini kita itu bakal mungkin agak lebih apa nih, nggak tahu. Coba deh nanti kita dengar penjelasan. Jadi itu, kita ada 2 segmen. Ini segmen Himaxi Talks, tempat kita ngobrol biasa aja, dan nanti biasanya mungkin dibawain Firda atau mungkin yang lain, kita tunggu aja nanti. Dan mungkin yang diundang juga bakal banyak, nggak cuman bisa aja dosen lah juga. Lanjut ke segmen opini kita. Coba jelasin, apa sih segmen opini kita? Siapa nih? Angela atau Farah yang jelasin? Oke, aku izin menjelaskan ya tentang opini kita ini. Jadi, opini kita punya slogan nih. Mau tahu nggak? Opini kita, slogannya itu keren banget. Yuk kritis, bukan krisis. Dilihat dari nama banget nggak sih? Lebih keren dari sebelah. Kayak lebih keren daripada, wah.
Lebih Nggak keren bercanda. daripada Ini Himaksi Talks. dia. Oke, enggak. Yang Iya. ngomong silakan Farah, Kak. lanjut. Yang ngomong Farah. Ya udah santai. Silakan Oke, lanjut. lanjut. Oke, jadi nanti di opini kita ini, kita itu nggak cuma bincang-bincang aja, tapi kita bakalan ngajak seluruh mahasiswa, entah itu dari jurusan akuntansi maupun luar akuntansi, untuk berpikir kritis nih dalam menghadapi masalah atau isu-isu yang sedang viral. Sebenarnya bukan cuma viral doang sih, bisa juga yang memang perlu dibahas di mahasiswa. Soalnya kita lihat ya, sekarang itu anak-anak muda lebih sering main sosmed dan lihat berita artis. Gak guna banget gak sih? Sedangkan Guna banyak dong. banget berita. Gak guna banget Kak. Buat apa Ah, juga? ya. Gak Ya. guna, Lanjut. guna. Ya. Oke, akhirnya berita seperti misalkan nih kemarin ada tim Indonesia yang bulu tangkis itu dipulangkan paksa dari Inggris. Aku yakin banget mahasiswa itu cuma beberapa mahasiswa yang tahu beritanya, tahu berita secara detailnya. Benar. Kan banyak mahasiswa yang begitu lihat berita kayak gitu, ala apaan sih, palingan ribet banget nanti gini gitu dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan bahas soal artis, misal Nisa Sabian atau siapapun itu, wah gila, detail banget sampai dilihat story-nya, di stalker IG-nya, waduh. Keren sih gibahnya itu ya. Nah, di sini di opini kita itu, aku sendiri dari Litbang pengen nih nyadarin kalian semua buat lebih kritis dalam berpikir, dalam menanggapi semua berita. Apalagi karena kita lebih sering fokus ke berita-berita artis, akibatnya kita jadi kalau ada berita itu. Benar. Aku setuju kalau itu. Menurut Elsie Firda, setuju nggak sih? Masa kalian dibilang kalian buka sosmed cuma dilihat berita artis? Ih, parah gimana? Aku bilang loh. Aku nggak bilang. Oh enggak, sorry deh, aku kayak mengadu gitu. Agak Bapak ya. Tapi bener sih, kita suka Iya gibah. sih, emang bener banget sih. Aku merasa banget sih kayak waktu kasus yang artis yang itu tuh yang itu ya. Itu bener-bener aku liatin Twitter, Instagramnya, aku stalking. Oh my god. Setelah Farah bilang kayak gitu langsung aduh terpukul sekali aku. Wah, sorry sih aku enggak. Ya, mohon maaf Farah. Pasarmu adalah Kak Firda. Sorry. Oke, iya terserah Kak, terserah. Intinya aku mau jelasin lagi, intinya di opini kita itu biar mahasiswa paham, bener-bener paham tentang permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia ini. Soalnya mahasiswa itu kan sebenarnya pemuda atau enggak pemuda gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus telan berita pahit juga, telan berita yang mungkin bobotnya lebih berat gitu. Ada pendapat lain nggak dari teman-teman? Tapi jadi kalau tadi itu kan katanya tentang kita tuh kebanyakan artis gitu ya. Bukannya atlet juga public figure ya, makanya kita juga tahu gitu informasinya. Kalau misalnya dia artis, maksudnya atlet tapi nggak terlalu terkenal, kayaknya kita nggak tahu informasinya deh. Wow, menarik nih. Oke, aku ambil Wah, contoh jadi lagi ajang yang debat. Oke, ntar dulu. Aku ada contoh lagi sih. Oke, kita contoh Ya. paling sering itu YouTube. Gini, sekarang konten-konten yang terkenal, ya kalian tahu sendiri, itu pasti kontennya apa? Prank atau apapun itu yang nggak guna, pergi ke mall gini-gini, belanja-belanja dan lain sebagainya. Tapi ada kontrator yang memang benar-benar mereka itu membuka wawasan kita beropini. Contohnya, Gita Fitri. Tapi subscribernya itu lebih sedikit daripada konten yang cuma prank doang. Nah, itu kan udah bisa kita lihat gimana karakter orang-orang Indonesia lebih suka mana gitu loh, yang aku pengen dobrak itu sebenarnya di situnya. Bagus banget sih. Aku suka banget filosofi dari segmen ini karena bener-bener ada tujuannya gitu loh. Kalau Himaksitos kan ya biasalah, makanya nggak keren gitu namanya, biasalah. Keren kok namanya, keren banget. Keren namanya doang, oke. Namanya doang. Kalau dari Angel mau nambahin nggak dulu sebelum aku lanjut? Kalau dari aku, kenapa opini kita? Karena opini yang disampaikan itu kan asalnya dari mahasiswa. Dan untuk cara mendapatkan opininya itu nanti akan ada tahapnya. Jadi kayak kita dari Litbang itu akan menyebarkan link G-Form yang nanti dimana teman-teman mahasiswa bisa banget buat
menanggapi permasalahan yang akan kita bahas nanti di kita. Nah, di opini kita Menarik. itu kita nggak cuma doang yang ngomong, tapi kita akan ngundang narasumbernya atau orang-orang yang berhubungan permasalahan atau pembahasan yang akan kita bahas di segmen itu atau dalam G-Form itu. Dari aku itu aja. Menarik. Ada sedikit bocoran nggak untuk episode pertama nanti? Ada apa tuh? Narasumbernya terpercaya, ibaratnya untuk di jurusan. Akuntabel. Cia. Benar, akuntabel. Oh iya, benar-benar. Ter ini. Kan ini kita tanggal berapa sih? Tanggal 29, tanggal 30 ya. Ini udah mulai pengisian form dari opini kita, ada aspirasi akuntansi itu. Mungkin kalau misalnya podcast ini udah naik, harusnya sih itu udah selesai ya, udah selesai. Jadi mungkin ditunggu aja jawaban-jawaban atau mungkin respon dari aspirasi kalian nanti. Ditunggu aja di Spotify Hima Aksi Talks dan juga YouTube HMJ Akuntansi FEB UM. Ditunggu aja. Menurut aku sosial media buka apa sih, stalker artis, mungkin ada beberapa yang gitu, tapi nggak masalah sih. Mungkin aja itu entertainment, karena ya banyak, ada pasarnya, ada demand-nya, berarti ya wajar dong kalau misalnya mereka membuat konten-konten kayak gitu di YouTube juga. Sebenarnya kalau mau diatur ya kita suka sih jatuhnya. Ya mungkin Sebenarnya benar kata. tergantung kitanya juga sih, Kak. Iya, Kayak, benar. bener juga kita bikin perisai sendiri, dimana kita atur waktu buat kita harus paham tentang entertainment juga, tapi harus paham Benar, tentang masalah-masalah yang kritis. Jadi ya wawasannya berkembanglah seimbang gitu. Oke deh, aku pengen nanya pendapatnya Elsie. Menurutmu gimana kalau misalnya kita udah buat konten yang bagus, tapi ternyata hasilnya tuh kayak nggak sesuai sama ekspektasi kita atau mungkin kurang dihargai? Kalau aku sih semakin menantang sesuatu emang semakin naik kualitasnya sih menurut aku ya. Tapi ya, bukan tentang seberapa entertain-nya tapi seberapa manfaatnya. Jadi tergantung si pembuat konten sih. Kalau misalnya emang nggak sesuai ekspektasi, berarti bukan ekspektasinya yang diturunin tapi usahanya yang dinaikin gitu aja sih, Kak. Wow, Kalau menarik. kita kan hidup di Indonesia tuh kebanyakan suka hal-hal receh nggak sih? Menurut Kak Iki Benar, gimana sih? Iya nggak benar. sih? Iya Jadi sih, kayak iya. kita cenderung untuk cari, ya udahlah kita ikut teman-teman aja, tinggal goyang-goyang, viral, udah selesai gitu. Iya, iya gitu. Tapi kalau dipikir emang kenapa kalau viral? Maksudnya Iya, ada esensi kah gitu? Apakah ada. memang esensinya memang kamu mau ekspektasinya viral dapat uang? Oke, silakan karena itu bentuk Iya. apresiasi ya harus terima dengan kualitas yang ditaruh masyarakat, yaitu harus lebih tinggi daripada konten-konten yang katanya dalam tanda kutip recehan tuh. Wih, menarik. Tanggapan nggak? Angel atau Farah atau Firda mungkin mau nanggapin gimana? Iya, jadi menurutku itu sih tergantung sama kita sendiri juga. Mau tujuan kita buat konten itu apa? Apa kita mau menghibur diri kita sendiri atau mau menghibur orang lain atau mau mengedukasi? Ya, kalau masalah konten kita nggak bisa diapresiasi dengan baik, itu tadi kualitasnya itu kita juga nggak bisa nentuin gitu sendiri gitu loh. Gimana sih pasaran di luar itu kayak gimana? Jadi harus bisa nentuin sendiri kamu mau buat konten itu buat apa, kayak gitu aja sih. Dari Farah mungkin? Aku setuju juga sih tadi sama Eci. Kalau dari aku sendiri memang kita itu hidup, kita harus punya persentasinya masing-masing gitu. Misal kayak 10% buat hiburan, di mana kita lihat YouTube yang receh, 20%-nya kita buat belajar dan lain-lain gitu. Jadi sebagian masing-masing gitu. Dan kalau buat konten wajar sih Kak, kalau misalkan memang viewersnya dikit atau banyak aja, asalkan kita niatnya satu demi kebaikan gitu aja. Angel mungkin mau nambahin? Aku mau nambahin Kak, menurut aku Oke. kan kita punya sasaran ya Kak, mahasiswa. Maksudnya
anak-anak jurusan akuntansi ini sasaran kita, atau lebih luasnya lagi Hmm, mahasiswa. benar. Harusnya sih dari kitanya yang buat konten, karena kita udah tahu target kita siapa dan sasaran kita seperti apa, kita yang harus bisa ngikutin perkembangan mereka. Kayak misal, tapi kan tujuan kita tetap mengedukasi. Semisalnya nih, Hmm, ini ngomongin soal fashion atau lagi trending di mereka apa, tapi gimana caranya ada hmm, sisi-sisi edukasinya gitu, Kak. Jadi pasti ya. tetap bisa gimana tetap ada hasil menariknya. Sambil menyelam minum air gitu kan ya. Iya, iya. Jadi maksud Ya, aku eh Lanjut gimana tuh? nggak cuma gimana sih bahasanya, intinya tuh nggak, idenya ada satu hal yang unik, jadi kayak kita harus berani mengeksplor lebih jauh menurut aku. Jadi nggak bergantung sama peminatnya, tapi kita yang harus bikin mereka tertarik gitu loh, Kak. Gimana Ah, sih, jangan nunggu oke. mereka tertarik dulu, tapi kita yang ngajak mereka. Soalnya kalau nunggu mereka tertarik sama kita itu lama banget, Kak. Soalnya kalau bicara edukasi itu susah Ya untuk sih. anak muda ya menurut aku. Untuk edukasi emang enggak apa ya, kita harus memaksakan gitu nggak sih jatuhnya kayak. Mm-mm. Ya oke. Nah, nambahin nih dari Enja, mungkin intinya tuh Ah, kayak gini, apa yang kita bisa kontrol, kita kontrol. Nah, untuk Ya, benar. ekspektasi orang, untuk kemauan orang itu kan di luar kontrol kita. Nah, itu Mm-mm. kita tidak bisa ganggu gugat, tapi kita bisa usahakan dengan apa yang kita bisa kontrol, yaitu konten kita. Ah, benar sih. iya benar banget, Eci. Thank Dan you. keren soalnya tujuanku juga buat ini tuh sebenarnya pertama kali aku buat tuh kayak oke, konten ini lagi ramai sebenarnya di luar, aku buatlah podcast gitu, tapi mungkin kayaknya pasarnya belum ramai di sini, tapi aku pengen coba untuk menghibur gitu, mungkin sekarang sedikit edukasi dengan, kalau kemarin di episode keberapa aku lupa, aku bahas tentang insecure gitu. Bagiku di situ kan sebenarnya ada unsur edukasi, maksudnya di situ aku cerita gimana caraku menghadapi insecure itu sendiri. Aku nggak berusaha menghilangkan tapi menghadapi, kayak ngelawan gitu, kayak oh aku nggak bisa nih. Di situ aku sadar cara mengatasinya ya aku menerima gitu loh, kayak bersahabat dengan keresahan atau menerima ya udah aku melakukan sebisaku, melakukan sebisaku untuk mengatasi itu. Banyak sih aku juga sering buat insecure, lihat temanku udah punya penghasilan sambil kuliah, ada yang temanku kuliah dan prestasinya bagus banget, aku insecure, tapi balik aku mikir ya itu mereka gitu loh, bukan aku. Aku tetap berusaha untuk menjadi bagian yang terbaik di diri aku, tapi aku nggak bisa memaksakan diriku untuk sama seperti lain. Jadi ya itu, jangan berekspektasi. Kalau sudah kita pengen buat sesuatu yang tujuannya baik, ya udah kita nggak usah mikir gimana sih kayaknya. Ya nggak usah mikir gila ya, nggak perlu mikir hasil sih. Yang penting kita udah berbuat baik, itu kayaknya udah bagus. Sama kayak konten-konten bagus itu kayak yang edukasi di TikTok. Kalau misalnya kalian lihat yang konten edukasi kayak tutorial ngedit, terus apa lagi ya yang jarang gitu ya, kayak tutorial, banyak deh. Itu kadang-kadang tuh yang lihat tuh sedikit, yang share tuh sedikit. Dan coba deh kalau misalnya konten-konten yang lain lah yang entertain, memang banyak. Dan ya itu tadi sih, memang pasarnya begitu. Cuman mereka tetap mengeluarkan karena ya itu tadi, entah tujuan mereka benar-benar mengedukasi atau ada tujuan lain gitu. ya betul sekali Kak, aku setuju. Setuju Mmm, banget sih. Udah eee, mau bulan Ramadan, Kak. oh ya ngomong-ngomong nih ya, ini udah H-min berapa sih kalau nggak salah, H-13 Ramadan nggak sih? Soalnya Iya betul Kak, udah, Amin iya 13. iya. Nah mumpung sebentar lagi kan musim Ramadan ya, apa sih yang kalian kangenin kalau, musim Ramadan? Dan di sini, for information, Angel sama Eci kan non-muslim. Ada nggak sih hal yang paling kalian kangenin kalau lagi bulan Ramadan? Iklan Spoiler dong. Marjan. Iklan iklan Marjan yang episode gitu ya? Menarik sih. Angel, adakah kayak, wah Ngabuburit. ini Ini ngabuburit, di gitu. Di apa? Di apa? ini disensor nggak sih? Siapa tahu Oh ada enggak kok, sponsor oh Oh, gitu nyebut loh, merek. enggak sponsor. enggak kok, enggak apa-apa, kalau sebut merek nggak apa-apa. Ada nggak hal yang kalian kangenin pas Ramadan? Kalau aku sih paling ya itu ngabuburit, sahur, ya Aku banyak lah ngabuburit. kalau dari kalian, karena Iya, banyak yang jualan gitu ya nggak sih? iya bener banget. Aku bahkan kadang ikutan orang buka, aku ikutan buka. Jadi kayak ya Eh, kesannya jadi aku ikutan diet gitu. Jadi kayak aku pakai buat keren, diet. bagus. Ci gimana? Ngikut juga kah? Takjilnya, aku takjil yang di jalan biasanya pas mau buka. Iya sih, sama kayak soalnya pilihannya kayak lebih banyak gitu nggak sih kalau pas Ramadan, kayak semua orang berlomba-lomba, kan bukan sih, itu kayak jualan dan banyak hal apa ya, banyak makanan-makanan unik kadang-kadang, dan itu ini banget sih. Kangen banget sama Ramadan soalnya tahun kemarin kan nggak ada ini ya,
apa sih, nggak sholat di masjid. Kalau nggak salah tuh aku dengar kabar untuk Ramadan tahun ini boleh, tapi jumlah rakaatnya itu cuma sampai 8. Itu witir di rumah kalau nggak salah sih. Itu kayaknya di kotaku deh kayaknya. Iya, kalau nggak salah sih di kotaku gitu. Jadi di sini tuh, tapi nggak tahu sih ini udah fix atau belum. Di sini tuh ya itu kalau misalnya pengen lanjut terus misalnya kalau di tarawih kan bisa sampai selain 8 berapa ya? Aku lupa, Fir. Aku nggak pernah 24, lebih Kak. sama witir ya? 24 sama witir itu. Oke, 21. Aku jarang banget yang ikut 21 karena bisa 8 gitu lah. Berarti ya sampai 8 karena menjaga biar nggak terlalu lama, biar ya Biar penularan, nggak proses terlalu penularan ngantuk. enggak dong. Proses penularan COVID-19 itu bisa dicegah gitu loh. Kalau mau beribadah ya bisa lanjut di rumah gitu. Itu di kotak ya. Kemarin aku lihat berita. Asik, anaknya baca berita nih, nggak baca lambe turah. Jadi iya, katanya gitu. Jadi karena gini loh, semakin kita lama di luar, semakin kita banyak beraktivitas dan lain-lain, ya penularan. Dan sekarang katanya juga ada mutasi baru, aku juga nggak paham, juga jarang ngikutin. Cuman ya stay safe buat kalian. COVID-19 itu ada. Di rumahku 2 orang udah pernah kena dan ya isolasi mandiri dan ya banyaklah ribet gitu. Tetap kalau misalnya pengen keluar tuh tetap pakai masker, buat cuci tangan dan lain-lain. Jangan mengabaikan hal itu. Soalnya hal-hal kecil seperti anjing, kurangi kontak fisik dengan orang tuh penting sih gitu. Di zaman sekarang yang pandemi. Sebisa mungkin jangan sampai kena. Biar apa? Biar kita bisa kuliah offline lagi. Biar maba-maba ini di sini ada berapa 3 orang maba ini tahu kampusnya gitu. Karena kasihan gitu. Pernah ke Sedih kampus ya kan? banget, mau nangis. Ada ke kampus. Terus sering ini katanya offline dan ya mereka bergabung dengan maba-maba tahun 2021. Semangat deh ya Tapi cari menghafal. gedungnya sama-sama dengan mereka. Ke Iya, kamar mandi juga sama-sama. sama-sama. Itu dari aku. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Semangat, tetap dijaga semangatnya beribadah, walaupun mungkin ada beberapa pembatasan. Jadi semoga kita selalu sehat ya, bisa berkumpul sama keluarga lagi dan lain-lain. Bukan pandemi sih, apa ya, kita cepat beraktivitas secara normal lagi, offline dan lain-lain. Kangen kuliah offline soalnya aku. Ada tambahan dari Firda mungkin? Sebenarnya yang udah pernah kuliah offline? Mungkin itu sih kayak kita ngerjain tugas bareng-bareng di Selasar. Bener. Aduh, Iya. malam gitu kan. Iya, Terus sampai malam. kantin. Oh my God. Kantin. Tapi aku jarang makan di kantin sih. Nggak tahu. Parah sih. The best banget kantin mah. Ya. Apalagi sekarang tuh bikin nyaman banget kan. Kayak aku sama dia. Aduh, apaan sih? Apa? Apa tadi siapa? Apa? Udah. Oh, ternyata. Oh. Oke. Ada pesan-pesan nggak yang pengen kalian sampaikan? Apa? Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau ketemu langsung jangan sungkan. Sungkan apa? Sungkan apa? Traktir makan gitu kan ya. Oh, Kita jalan ke traktir warkop. makan ternyata. Loh kok jangan sungkan traktir makan? Enggak, sumpah Fir. Pengen ditraktir banget kayaknya. Dari Kan udah ada si dia, Kak Firda. wah. Apalagi Semprot tuh. Kena siapa? semprot tuh. Kena semprot tuh. Lanjut. Ci, ada yang ingin disampaikan nggak? Apa ya? Ya, curhatan hati maba jilid 2 kan ya. Boleh, Jadi boleh. kita hanya tahu ya teman-teman kita ya nggak pernah ada yang ketemu langsung. Apalagi aku dari NTT gitu, sama nggak ada Oh. yang kenal. Semuanya ketemu lewat Google Meet. Ini kalau kita Iya. kayaknya aku nggak tahu deh. Nggak hafal gitu nama-namanya karena udah biasa ngelihat chat kan. Oh, ini Iya benar. nggak tahu deh kalau misalnya ketemu hafal muka Iya. nggak nih? Belum Iya, lagi itu harus dosen-dosennya ada dosen. beberapa. Iya Kak. Ada beberapa juga yang kita hanya nggak tahu mukanya gimana. Nah, Aduh, itu artinya itu perlu PR lagi sih. Menyesuaikan. Jadi sedih seperti maba. banget. Maba Iya, tapi maba semester jilid 3 2 nanti. bener-bener. Wadaw, sedih banget sih. Ya, semoga cepat selesai. Semoga virusnya walaupun
masih kita masih bisa Kita bertahan. aman dikit Aman. bertahan. Oke, Iya, oke. itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut nih ke siapa nih? Angel Farah. Angel, urutan absen nih. Ada yang ingin disampaikan nggak? Apa ya, Kak? Sejauh ini kayak nggak ada deh. Pengen cepet-cepet offline aja deh intinya. Biar bisa ketemu gitu ya. Sama ke Kak Firda. Bercanda, sorry. Lanjut nih ke Farah. Ada yang disampaikan nggak? Kalau dari aku sendiri ya doa semoga cepet-cepet membaik keadaan semuanya ya, terutama kita bisa offline juga dan tetap bahagia karena kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri. Oke, jadi tetap bahagia. Udah sih itu dari aku, Kak. Tetap bahagia, oke. Tetap bahagia. Terima kasih buat menyempatkan waktunya untuk ngobrol di sini sedikit dan mungkin menyampaikan tentang sahabat baru kita. Jadi kita di sini untuk perkenalan aja. Mungkin nanti kita bakal bahas-bahas kayak tadi, bahas-bahas apa? Tentang konten. Kita bakal bahas nanti di episode selanjutnya. Semangat, harusnya kalau ini diupload, ini harusnya di minggu kedua sih, di minggu kedua atau di minggu ketiga, harusnya. Dari aku semangat untuk tesnya, hasilnya baik atau buruk mungkin diterima. Kalau misalnya buruk bisa diambil pelajaran, kalau misalnya baik ditingkatkan lagi. Tapi tetap berusaha, ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan kalaupun ingatlah tetap selalu bahwa experience is the best teacher. Ya. Jadi itu sebenarnya tetap diingat karena ya itu pengalaman bagi kalian. Jangan terpaku pada hasil, boleh, tapi ya selalu hargai proses yang kalian lakukan. Itu bagaimana proses kalian Kak Rizky belajar dan setuju. lain-lain. Loh, enggak bener loh. Aku cuma ngambil dari apa sih? Sinar dunia ya. Siap. Experience is the best Makasih, teacher. Kak. Ya, itu diingatkan. Dan juga selamat bagi yang udah masuk SNMPTN. Semangat, nanti kita bakal ketemu di bulan apa? Agustus mungkin ya. Jadwal masuknya kita bakal ketemu. Bagi yang mendengarkan ya, semoga ada dari calon maba ataupun mabanya yang udah, kan SNMPTN berarti udah maba ya, dan mahasiswa baru. Belum deh, masih calon. Ya itu deh. Semangat buat kalian. Yang mau SBMPTN juga semangat. Atau ini lagi SBMPTN mungkin ya, nggak tahu. Itu, dan semangat juga untuk kita melakukan ibadah puasa. Semoga tahun ini kita semua bisa apa ya, berkumpul dengan keluarga, terus juga bisa tetap seperti biasa, bisa semangat beribadahnya. Semoga juga tidak terganggu beribadahnya. Ya seperti yang kalian dengar, ada berita yang tidak mengenakan itu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, semangat menjalanin tahun di 2021. Semoga terus ya, kayak mendoakan banget. Semoga kita tetap dan nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, segitu dulu dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di segmen lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Dadah.